Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, senang sekali sore hari ini saya Madi Sekarang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Nah, pemirsa, ini mungkin peringatan bagi Anda yang suka sekali mengkonsumsi makanan pedas. Contohnya cabai lah ya. Ini apakah mitos atau fakta ya ketika kita makan cabai itu jangan-jangan ditakut-takutin nih. Jangan makan cabai banyak-banyak, nanti usus buntu. Nah ini dia, kita akan berbincang-bincang mengenai appendicitis akut. Nah, aduh susah ya ngomongnya ya, tetapi bahasa awamnya adalah radang akut usus buntu. Nah itu dia ya akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir. Ada Dr. Iputu Gosen Partama, M-Biomed, spesialis bedah umum. Om Swastiastu. Dokter, saya panggil Dokter Gosen ya. Siap. Oke, baik. Dokter, ini benar nggak sih sebelum kita ke topik kita, fakta atau mitos sih ketika kita makan cabai ini bisa usus buntu kata orang? Mitos belum ada. Mitos ya? Iya. Oke, baik. Memang sih kalau makan pedas itu berhubungan dengan pola defekasi atau pola buang air besar nanti ya. Kalau mungkin sering makan pedas, sering makan yang panas-panas, mungkin bukan pedas saja, mungkin mie seperti itu, goreng, mie kuah. Nanti buang air besarnya menjadi tersumbat, terhambat, atau berapa hari sekali berbuang air besar. Baik. Itu nanti yang menjadi faktor risiko dari terjadinya usus buntu seperti ini. Oh, baik. Mungkin secara tidak langsung dia berhubungan, tapi secara tidak langsung berhubungan. kalau batun cabai, ampurun ki, batun cabai, batun boni, batun lempeni yang masuk ke dalam usus buntu, batun tuwong gitu ya. Ya, itu mitos. Jadi bukan sebagai penyebab dari. Jadi bisa-bisa saja mengkonsumsi asalkan dengan jumlah yang tidak berlebihan Ya, seperti itu ya. betul. Ya dok ya. Dok, sore hari ini kita akan ngomongin tentang kalau bahasa kedokterannya Appendicitis akut. Appendicitis akut. Ya. Tapi bahasa awamnya, bahasa masyarakatnya adalah radang akut usus buntu. Ya. Ini kenapa sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai radang akut usus buntu ini sendiri? Apakah ini sangat penting sekali atau memang angkanya cukup tinggi juga, dok? Kita bedah dari angka dulu ya. Radang akut usus buntu atau appendicitis akut ini kegawat daruratan abdomen atau rongga perut yang paling umum ada di masyarakat. Jadi kalau pustaka mengatakan di Inggris itu kejadian per tahunnya itu 40.000 lebih. Wow. Di Indonesia data nih tahun 2010 kita kan rekam medis kita tidak terlalu bagus ya. Di tahun 2010 akhir itu ada 620.000 orang dengan usus buntu per tahun di Indonesia itu. Kemudian kalau misalnya dia terlambat, komplikasi yang kita takutkan adalah pecahnya usus buntu atau perforasi yang bisa kita sebut. Umum terjadi pada usia muda. Usia-usia berapa, dok? Kalau di pustaka dibilang usia 5 itu sudah mulai terjadi sampai 45 tahun dengan peak insiden atau insiden paling sering itu tertinggi antara 25 sampai 28 tahun. Jadi masih usia-usia produktif sekali, dok? Produktif ya. Kemudian laki-laki itu 1,4 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk terjadinya usus buntu. Jadi laki-laki lebih rentan terjadinya, lebih banyak persentasenya mengalami usus buntu. Seperti itu, dok? Betul. Mungkin karena ya seperti yang bilang tadi, faktor etiologinya itu multifaktorial. Paling sering itu sumbatan usus buntu oleh karena BAB yang keras atau fekalit yang bisa kita lihat. Yang kedua oleh tumor, yang ketiga oleh cacing seperti itu. Jadi mungkin laki-laki mungkin lebih bandel ya, sering makan yang aneh-aneh, kurang konsumsi sayuran, kurang minum, jadi buang air besarnya juga sulit. Baik. Sekilas kita sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Gosen ini sendiri. Tetapi banyak yang belum begitu paham tentang apa sih itu usus buntu akut, bisa dikatakan demikian, dok? Usus buntu akut itu peradangan akut atau bisa kita bilang di bawah 24 jam. Pada usus buntu itu usus seperti cacing tanah itu. Panjangnya 8 sampai 10 cm. Ya, letaknya di antara usus kecil atau ilium bagian akhir dan usus besar awal atau cecum. Baik. Jadi dia terletak di sana. Memang buntu dia, pintu keluar masuknya cuma satu.
makanya disebutkan Makanya usus disebut buntu. usus buntu ya, Seperti itu. seperti itu. Mhm. Kalau dia meradang ya seperti saya sebutkan tadi, penyebabnya adalah buntunya usus buntu itu Mhm. oleh kotoran, tumor ataupun parasit seperti cacing, seperti itu ya. Seperti itulah dia usus buntu itu. Dok, ini semakin bertambahnya usia ini nggak bisa bertambah lagi, bertambah panjang juga dok. Ususnya, usus buntu itu dok. Nggak bertambah panjang dia. Mhm. Jadi semakin bertambah usia, jadi mungkin 10 cm itu sudah maksimal sekali. Maksimal. Ya, kadang mungkin banyak yang lebih pendek dibanding itu untuk usus buntunya. Mhm. Yang kita jadi masalah kan bukan panjangnya, Mhm. tapi sumbatannya. Karena kalau sekali terjadi sumbatan ya, usus itu kan umumnya mengeluarkan mukus ya. Yes. Getah pencernaan selalu dikeluarkan setiap saat itu. Jadi kalau dia tersumbat, pintu keluar masuknya hanya satu, secara logika getah pencernaan itu semakin banyak yang keluar, dia akan semakin menggembung. Mhm. Semakin menggembung, kemudian aliran pembuluh darah balik, arteri itu akan semakin jelek ke sana. Lama-lama tekanan menjadi tinggi, tekanan intralumen menjadi tinggi, dindingnya menjadi lemah, Ya. aliran darah tidak ada, Mhm. pecahlah dia. Itu yang sebenarnya kita takutkan, usus buntu. Sebenarnya di mana sih letak usus buntu kita dok? Di Kalau kanan dalam bawah tubuh dia. kita? Nah, di kanan bawah letaknya dia. Di kanan, Oh, sebelah di kanan. sebelah kanan. Makanya gejalanya itu mudah sekali dikenali. Nah, ini dia. Nih kalau gejala-gejala yang bisa dikenali seperti apa, Dok? Karena dia ini ya umum, seperti saya bilang tadi, ini kan paling umum di perut, gejala paling umum di perut. Jadi ada nyeri ulu hati atau nyeri sekitar pusar, kemudian berpindah ke kanan bawah, itu sudah hati-hati. Mhm. Mhm. Kemungkinan besar sih usus buntu. Nyerinya kenapa bisa berpindah-pindah, Dok? Nah, kalau pada fase awal dikatakan nyeri itu berhubungan dengan persarapan yang ada di usus. Jadi sarafnya sama dengan saraf lambung atau usus sebelah tengah. Kemudian karena dia berpindah ke kanan, usus buntunya semakin membesar. Usus buntu itu kemudian menyentuh selaput dinding perut bagian luar yang biasa kita sebut dengan peritoneum parietal. Merangsang selaput itu di sebelah kanan bawah. Jadi nyerinya akan menetap di kanan bawah. Seperti itu. Nah, ini kalau seseorang diserang rasa nyeri seperti itu apakah waktu-waktu tertentu saja atau memang kembali kambuh, entarnya baik-baik lagi, atau memang secara kontinu akan merasa nyeri itu sendiri yang dirasakan? Ya. Nyerinya sih dibilang sifatnya kolik. Apa itu, Dok? Kolik tuh hilang timbul. Oh, hilang timbul. Benar, hilang timbul. Jadi kalau dia ada kontraksi usus di daerah sana untuk mengeluarkan sumbatan ususnya, dia kan akan berusaha mengeluarkan sumbatan. Dia akan nyeri sekali. Ya. Kemudian hilang lagi, kemudian nyeri sekali, seperti itu. Mungkin ada beberapa kasus pada awal atau serangan pertama, usus buntu itu bisa resolusi atau sembuh sempurna. Sumbatannya hilang, gejalanya hilang, total seperti itu. Tapi kalau faktor risiko masih ada, dikatakan 15-35% kasus yang sembuh tadi akan kembali ke rumah sakit. Akan kembali ke rumah sakit dengan gejala yang lebih berat dan memerlukan tindakan operasi pada kesempatan kedua. Seperti itu. Baik. Kapan seharusnya kita melakukan pemeriksaan atau datang ke pelayanan kesehatan ketika gejala itu terus-menerus menyerang seseorang kah, mendera seseorang kah, sehingga seberapa, maaf ampura saya takut sekali. Ini apa yang dirasakan ketika seseorang menderita gejala tersebut? Ya, biasanya ada gejala khas dari usus buntu ya. Yang pertama itu tadi yang jelas, nyeri ulu hati atau nyeri pusar berpindah kanan bawah. Yeah. Kemudian diiringi dengan anoreksia namanya, berkurangnya nafsu makan, kelemahan tubuh, mual muntah, dan terakhir demam. Demam itu penanda usus buntu sudah mulai bocor. Bisa itu mikroperforasi, mikro itu artinya yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Jadi bocornya kecil sekali. Hey. Atau sudah pecah dengan diiringan peningkatan imun adi. Jadi kalau sudah nyeri perut kanan, nyeri ulu hati pindah kanan bawah, atau nyeri perut kanan bawah dengan mual muntah, baiknya ya langsung pergi ke puskesmas, pusat pelayanan kesehatan terdekat, atau ke dokter ya. Jangan
coba ke tempat lain atau coba mengobati sendiri. Jangan menunggu terlalu lama. Ya. Ini bisa dicek sendiri. Bisakah kita masyarakat di rumah mengecek sendiri usus buntu sendiri, Dok? Boleh dicoba. Seperti apa, Dok? Silakan. Kalau misalnya seperti saya bilang, kalau gejalanya lengkap seperti tadi, coba aja tekan. Usus buntu itu terletak di antara, ada titiknya, ada titik McBurney namanya, McBurney, sorry. Dia terletak antara 2/3 sebelah samping antara pusar dan tulang sayap dari pinggang ini. Baik. Ada spina iliaca anterior posterior namanya, SIAS, anterior superior, sorry. Baik. Jadi 2/3 di sebelah kanan, sebelah samping, garis ini kita bagi 3, yang sebelah kanan ini, yang sebelah samping, kita coba tekan sendiri. Kalau nyeri dia, kemungkinan besar usus buntu. Seperti itu. Jadi tarik garis antara pusar, kemudian tulang sayap iliak ini, sayap pinggang ini, dibagi 3, yang sebelah kanan, yang sebelah samping. Baik. Pencet aja sendiri. Pencetnya biasa aja. Biasa aja. Jangan ditekan. Jangan ditekan banget. Ya, kalau sudah, seperti itu udah kemungkinan besar usus buntu. Oke, baik. Ya, ada titik khasnya dia, titik McBurney. Ada titik khasnya sendiri. Jangan-jangan ini ketika saya melakukan hal tersebut, aduh ini kok nyeri banget nih, padahal tidak melakukan penekanan terlalu keras seperti itu. Nah, itu juga yang harus dikhawatirkan ya, Dok ya. Segera dilakukan pemeriksaan, kemudian ke pelayanan kesehatan untuk mengecek jangan-jangan saya akan menderita usus buntu seperti itu ya, Dok. Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi ini perbincangan tentang radang akut usus buntu. Dan pemirsa, tentunya di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang bersama Dr. Gosen tentunya dengan topik kita radang akut usus buntu. Silakan Anda yang ingin bertanya nanti di sesi berikutnya di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana radang akut usus buntu masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Dr. Putu Gosen Partama, MBiomed, spesialis bedah umum. Silakan Anda yang ingin bertanya seputaran topik kita atau mungkin Anda mempunyai permasalahan yang masih ada kaitannya dengan topik kita pada sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dr. Gosen akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Dok, kalau berbicara tentang usus buntu maksudnya ya, bukan usus yang lain ya. Usus buntu ini sendiri. Sebenarnya apa sih fungsi usus bagi kita, Dok? Bagi manusia? Fungsi usus buntu. Dulu dia pernah diperdebatkan, nggak ada gunanya katanya usus buntu. Tapi akhir-akhir ini disepakati. Namanya buntu ya, nggak bisa kemana-mana ya. Buat apa nih sebenarnya usus buntu? Mungkin gitu pemikiran ahli pada zaman dulu. Tapi akhir-akhir ini dia akhirnya disepakati. Dia tuh menghasilkan suatu imunoglobulin A namanya. Apa itu, Dok? Suatu sistem pertahanan tubuh yang fungsinya untuk menetralisir virus, mencegah perkembangbiakan bakteri, kemudian menetralisir toksin. Ada kuman di usus itu namanya E. coli, Escherichia coli. Itu kalau dia mati, kalau kita bunuh dia, itu penyebab diare biasanya. Kalau kita bunuh dia menghasilkan toksin. Toksin itu racun yang bisa masuk ke dalam usus. Nah, imunoglobulin A ini dikatakan bisa menetralisir toksin itu. Kemudian usus buntu juga dikatakan sebagai safe house. Jadi dia itu sumber atau rumah dari flora normal atau bakteri-bakteri baik yang ada di dalam usus seperti itu. Itu fungsi usus buntu yang disepakati saat ini, terutama pada usia anak-anak atau younger person yang jadi usia-usia muda seperti itu. Kalau nanti pada sudah saatnya dewasa, biasanya fungsi usus buntu itu diganti oleh tonsil seperti itu. Itu dia sebenarnya fungsi usus buntu. Usia-usia berapa nih peralihannya, Dok? Ya bayi biasanya, bayi, anak-anak itu. Usus buntu lah yang berperan untuk kekebalan tubuh kita. Baik. Ya. Kalau sudah menginjak ke remaja, dewasa seperti itu? Kita diganti oleh
organ limfoid tisu yang lain atau penyaraf getah bening yang lain. Yang paling sering ya di tonsil atau mungkin di sekitar usus kecil atau ileum distal. Di sana ada juga pertahanan tubuh. Ya, tapi paling sering ya di tonsil itu. Baik, baik. Kenapa seseorang bisa mengalami usus buntu? Maksudnya radang akut usus buntu ini sendiri, dok. Ada penyebab yang harus diketahui juga nih oleh masyarakat. Okay. Biasanya sih ya usus buntu kan satu lubang, pintu keluar masuknya satu. Jadi sumatan pada lubang itu atau obstruksi lumen pada usus buntu itu pasti menyebabkan pembengkakan dari usus buntu itu sendiri ya. Penyebab paling sering itu yang seperti saya bilang tadi adalah fekalit atau kotoran yang membatu. Yang kedua adalah tumor, jenis-jenis tumor di usus buntu atau usus besar. Yang ketiga adalah parasit atau cacing yang bisa diam di sana malahan menyebabkan sumbatan. Secara patofisiologi, jadi usus itu kan mengeluarkan mukus atau getah pencernaan setiap hari terus menerus. Kalau pintunya tersumbat, jalan keluar masuknya tersumbat, mukus itu tidak akan bisa keluar, dia getah pencernaannya akan tertumpuk di situ. Lama kelamaan tekanan di dalam lumen, tekanan di dalam usus buntu itu meningkat, usus buntunya membengkak, kembung, aliran darah balik, aliran darah datang atau arteri dan vena itu akan menjadi sedikit sekali atau iskemik bahkan tidak ada. Suatu saat sel kalau tidak dapat makanan, tidak dapat oksigen, ini kita contohkan pada dinding usus buntunya, nggak dapat makanan, tidak dapat oksigen, dia pasti akan mati. Nah yang mati itu akan jadi pecah atau bocor. Seperti itu dia. Nah, ketika seseorang yang sudah mengalami gejala, kemudian melakukan pemeriksaan dan divonis usus buntu ini sendiri, ini penanganannya ini apakah berbeda, dok, dengan mereka yang lebih cepat datang untuk memeriksakan atau yang lebih ya bisa dikatakan ini sudah cukup akut seperti itu? Ya. Seperti yang saya bilang tadi, usus buntu akut itu kan di bawah 24 jam ya. Kadang-kadang pada masyarakat tuh masih menunda dulu, menunda dulu. Jadi sudah mungkin ini mungkin kebiasaan di masyarakat ya. Kalau ada nyeri sedikit, kita bisa beli obat ke apotek seperti itu. Nyeri sedikit atau nyeri ulu hati sedikit, waduh mah dah ini. Gitu. Baik. Mah ini beli obat ke apotek. Nyeri perut kanan bawah ini, wah apa ini ya beli penahan sakit ke apotek. Faktor-faktor seperti itu bisa memperparah terjadinya usus buntu ya. Memang dikatakan jadi bisa memperparah. Memang seperti itu, dok. Ya. Penundaan operasi dikatakan ini. Penundaan operasi lebih dari 24 jam dari gejala awal yang datang. Kalau memang itu murni usus buntu ya. Kan banyak sekali ini diferensial diagnosis namanya atau penyakit lain yang gejalanya mirip usus buntu. Tapi tidak khas usus buntu. Memang banyak sekali itu. Kalau memang murni itu usus buntu kemudian kita berikan atau pasiennya beli obat sendiri, penghilang rasa sakit, nyerinya pasti hilang. Saya yakin nyerinya pasti hilang. Cuman sumbatannya tidak akan hilang. Baik. Proses yang terjadi di dalam itu pasti akan terus berlanjut dia, sampai pecah nantinya. Seperti itu. Pustaka mengatakan keterlambatan sampai 36 jam dari gejala awal meningkatkan faktor resiko perforasi atau faktor resiko pecah sampai 36%. Kemudian bertambah 5% setiap 12 jamnya. Jadi delay 36 jam saja. Baik. 36 orang dari 100 orang yang kena usus buntu pasti pecah. Itu pustaka mengatakan. Naik kemudian 5% setiap 12 jamnya. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau memang nyeri perut kanan atas, nyeri ulu hati, nyeri perut kanan bawah, berpindah ke perut kanan bawah, baiknya ya periksa langsung. Jadi penanganannya harus dengan jalan satu-satunya adalah operasi. Seperti itu, dok. Betul, operasi. Angkat saja usus buntunya. Angkat? Potong saja. Dipotong? Itu ada pengaruhnya nggak, dok? Dok, berapa senti dipotongnya akan berpengaruh terhadap apa yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, kalau gejala awal, misalnya nih, udah nyeri perut kanan bawah, ada mual muntah saja. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter, ditekan di titik McBurney-nya sebelah kanan.
wah ini usus buntu nih. Kita periksa lab, didukung oleh lab. Ya. Kan gejala awal nih. Kita lakukan operasi. Operasinya itu simpel sekali. Mungkin kita buat luka 2-4 cm saja. Oh, enggak kayak operasi orang mau melahirkan Nah, secara sebesar sesar. itu. 2-4 cm saja. Ini bayangan saya loh, Dok. Cuman 2-4 cm cm aja. Ya. Sayatannya tepat di atas titik McBurney itu. Kita ambil, kalau memang fase awal itu usus buntunya biasanya hanya merah dia. Tidak ada masalah, tidak ada komplikasi yang lain. Tidak ada kebocoran, jadi usus yang lain tuh aman. Jadi operasinya ringan dan simpel. Baik. Kalau dia pecah, itu yang berat. Jadi jalan masuknya bukan di kanan lagi, sudah di tengah-tengah. Nah, ini seperti yang saya tanyakan tadi. Ini sesegera mungkin melakukan pemeriksaan daripada menunda. Ini apakah akan ada akibatnya kepada sang pasien itu sendiri, Dok, yang menunda-nunda ataupun penanganannya itu akan berbeda lagi? Ya, seperti secara prinsip pasti berbeda. Pasien dengan pecah usus buntu itu, ini khususnya pada anak-anak ya. Iya. Anak-anak itu lebih rentan pecah. Kalau pada orang dewasa itu ada selaput usus namanya omentum. Itu kalau dia bocor usus buntunya, omentum itu akan bergerak ke sana, menutup kebocoran, berusaha menutup kebocoran. Walaupun secara secara otomatis. Baik. Walaupun biasanya gagal. Gagal karena bocornya itu akan semakin besar. Seperti itu. Kalau pada anak-anak, selaput usus itu tidak sampai pendek dia, tidak sampai ke kanan bawah. Baik. Jadi gampang pecah. Kalau usus buntu pecah, yang keluar itu bisa saja kotoran, feses, entry content itu asam empedu bisa keluar sana, atau bubur dari makanan bisa keluar lewat sana, atau mungkin penumpukan nanah di sebelah kanan sana. Jadi ya pakai logika aja, kalau sudah kotoran, nanah bertumpuk di dalam perut kita, ya udah pasti kumannya akan kemana-mana. Itu akan mempengaruhi ya, bukan Dok, ya? bukan usus buntu saja yang akan berpengaruh. Usus besar juga akan berpengaruh, usus kecil juga akan berpengaruh. Mungkin pada beberapa orang yang kekebalan tubuhnya tidak bagus, kumannya bisa langsung masuk ke darah. Jadi sepsis namanya. Jadi ada kuman di peredaran darahnya. Seperti itu. Banyak tuh kasus usus buntu seperti itu. Iya. Nah, ini jalan satu-satunya ada operasi ini sendiri. Operasi itu sendiri seberapa parahnya seorang pasien akan dilakukan pengoperasian itu sendiri, Dok? Ini kan kita berbicara tentang 8 sampai 10 cm seperti itu. Usus buntu yang kita miliki. Itu kan panjangnya. Gitu. Iya. Nah, ini banyak nggak sih yang akan diangkat nantinya? Seberapa? Ya, kita angkat semuanya. Hah? Semuanya kita. Semuanya? Kan dia seperti ini, cacing. Pangkalnya kan cuma satu, Li. Iya. Ya kita potong di pangkalnya. Dipotong di pangkalnya, bukan di bocornya kita potong nanti. Misalnya bocornya di ujung, atau meradangnya di ujung. Sumatannya misalnya di ujung gitu. Bukan ujungnya saja yang kita potong. Nanti ada usus buntu yang kedua nanti. Ada stam appendicitis nanti namanya. Jadi sisa potongan itu bisa menjadi usus buntu yang kedua. Kan kita tidak mau itu terjadi. Baik. Jadi lebih baik ya kita potong di pangkalnya saja. Jadi semua kita angkat. Semua diangkat. Setelah diangkat, seseorang yang sudah dilakukan tindakan itu tidak akan memiliki usus buntu lagi? Betul. Tidak akan memiliki usus buntu lagi. Baik. Itu bagi orang dewasa. Kalau bagi anak-anak, Dok? Nggak apa-apa. Dibandingkan kalau kita biarkan, memang kalau misalnya kita melakukan pengobatan tidak kita angkat, konservatif. Seperti saya bilang tadi. Lebih dari 36 jam, risiko pecah lebih parah. Pasien kondisinya menjadi lebih parah. Apalagi anak-anak, kalau pecah itu jelek sekali kondisinya. Kalau usus buntu yang pecah. Kasihan anak-anak. Anak-anak pasti tidak bisa mengeluh. Kemudian dia kembung, nyeri perut, ada demam, kumannya masuk ke darah. Ya, kondisinya bahkan lebih jelek mungkin dibandingkan pada orang dewasa. Itu ada jaminan nggak sih, Dok, ketika dia diangkat ke semuanya, itu tidak akan muncul lagi kekambuhan ini sendiri, Dok? Nah, ada namanya stam appendicitis. Mungkin apa itu, Dok? Itu dah sisa puntung dari usus buntu itu
kalau misalnya kelebihan kita atau kurang kita angkat bisa menjadi radang ya. Makanya kita benar-benar harus Tidak bisa tumbuh lagi. nggak bisa 5D Oh, iya, itu iya. nggak bisa Jadi tumbuh lagi. bisa kalau tidak semuanya diambil, itu akan terjadi peradangan Iya. seperti itu. Ada sumbatan lagi di sana. Jadi kita harus benar-benar menentukan batas usus buntu dan usus besar itu di mana. Jadi benar-benar di pangkalnya kita angkat. Semuanya diangkat betul. untuk apa ya, agar tidak terjadi hal-hal ke depannya Ya, lagi. betul. Seperti itu. Ya. Baik, Dokter Gusset, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi. Ya, radang akut usus buntu masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Masih bersama Dr. Putu Gosen Partama, MBiomed, spesialis bedah umum. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Nah, mungkin Anda mempunyai permasalahan di seputaran usus buntu Anda ataupun mungkin ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Dr. Gosen akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda tentunya. Dok, nih ini yang perlu diluruskan ya, dan mungkin juga saya baru tahu nih ya, ketika dilakukan tindakan usus buntu yang kita miliki 8 sampai 10 cm, ambillah seputaran 3 cm seperti itu. Tetapi dokter mengatakan ini seharusnya itu diambil. Ketika diambil itu berarti ketika kita sudah menginjak dewasa seperti itu, usus buntu itu nggak ada fungsinya ya dok ya? Ya, dikatakan seperti itu dia. Dia dia berfungsi pada younger person. Pustaka mengatakan pada orang-orang usia muda, baru dia sebagai salah satu limfoid tisu. Tapi tidak apa ya, ada kemungkinan juga seorang anak kecil mengalami usus buntu itu sendiri. Banyak. Ketika tindakan itu diambil, itu bagaimana dok? Nanti ada yang mengganti, ada tonsil atau amandel yang menggantikan dia sebagai sistem peranan tubuh. Kemudian ada pet sprayer. Pet sprayer itu segeromolan kelenjar getah bening peranan tubuh yang ada terletak di usus kecil bagian akhir di ilium distal. Di sana juga ada peranan tubuh. Jadi ya akan digantikan fungsi usus buntu itu. Seperti itu, Bli. Baik. Jadi tenang, masih ada banyak pertahanan tubuh yang lain. Masih banyak ada pertahanan tubuh bagi anak-anak dan juga bagi mereka yang sudah melakukan operasi usus buntu. Nah, betul. yang seringnya saya tanyakan, kenapa itu habis operasi usus buntu seperti itu? Berarti mereka sudah nggak punya usus buntu lagi. Nggak ada Seperti lagi, itu dok. Jadi sudah dipotong sampai pangkalnya. Dan itu ada jaminan nggak akan terjadi kekambuhan lagi kecuali kalau ada hal-hal seperti yang dokter sampaikan. Ada sisa puntung yang mungkin tidak tepat mengidentifikasi pangkalnya, mungkin seperti itu. Akan terjadi Peradangan atau kesulitan mengakses pangkalnya. Mungkin dia sudah pecah atau perlengketan di bagian pertengahan, kesulitan kita mengakses pangkalnya. Atau pangkalnya tidak dapat mungkin. Bisa terjadi stam appendicitis dikatakan. Kalau hal itu terjadi, itu akan dilakukan tindakan operasi untuk... Kita diagnosis dulu, pasti kita ini kan, kalau sudah pernah operasi usus buntu, kita yakin tuh mungkin sudah dioperasi pada pangkalnya ya, kita biasanya diagnostik dulu. Kita pertimbangkan diagnostik terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan operasi lagi. Baik, baik. Setelah dilakukan operasi atau tindakan seperti itu, dok. Ini ada hal-hal yang perlu diketahui juga bagi pasien yang sudah dilakukan operasi itu tidak boleh melakukan hal-hal yang berhubungan dengan misalnya kegiatan yang berat-berat seperti itu, dok. Ya biasanya kita akses usus buntu itu kan melalui luar. Kita dari kulit, menoreh kulit, mengiris kulit, kemudian masuk ke otot. Biasanya kita membelah otot atau sampai mungkin motong sedikit otot. Jadi pasca operasi ya nyeri luka itu akan lebih menonjol dia. Jadi ya kalau misalnya pasca operasi itu
kita biasanya batasi pasien jangan untuk menggunakan gerakan otot, membatasi untuk menggunakan gerakan otot. Bahkan untuk batuk, misalnya batuk untuk mengejan itu biasanya pasien agak nyeri sedikit, tidak akan nyeri sekali, mungkin agak nyeri sedikit. Apalagi untuk pakai berjalan jauh atau mengangkat, itu kan ya bakal nyeri dia. Jadi mungkin kita batasi lah, istirahatlah dulu, mungkin barang 2 atau 3 hari setelah operasi usus buntu. Jadi harus ada hal-hal yang perlu juga diketahui ketika seseorang yang baru saja diambil tindakan usus buntu itu sendiri, Dok ya. Ya kan tidak setelah mengiris kulit kan kita nggak langsung ketemu usus buntu kan. Banyak di dalamnya, banyak bagian yang harus kita lewati. Akses ke sana itu harus kita melewati lemak, melewati otot, melewati selaput perut. Itu yang mungkin mengalami sedikit cedera pada saat operasi usus buntu. Jadi setelah dilakukan tindakan pengoperasian itu sendiri, otomatis dong mereka atau sang pasien itu sendiri tidak akan pernah lagi mengalami yang namanya usus buntu. Ya, betul. Ya seperti saya bilang karena tadi, sudah diambil semuanya kecuali terjadi peradangan seperti yang dokter sampaikan tadi. Ada sisa-sisa itu sendiri. Atau mungkin ada penyakit lain yang nyeri perutnya itu di kanan bawah. Jadi ya setelah operasi usus buntu ada nyeri perut kembali di kanan bawah, kita pasti tidak akan gegabah. Kita akan diagnostik dulu dengan sumber diagnostik yang kita miliki. Sampai memutuskan benar-benar apa itu dan apa tindakan yang kita perlukan. Baik, dokter, ini yang menarik sekali adalah di awal dokter mengatakan ini persentase orang yang mengalami usus buntu itu sendiri adalah pria seperti itu. Kenapa sih, Dok? Padahal kalau saya pernah membaca dan juga pernah juga berbincang-bincang dengan ahli kesehatan bahwa ini kalau kita berbicara tentang perempuan-perempuan lah yang paling banyak sekali yang membawa penyakit seperti itu dengan bermasalah kesehatan seperti itu, Dok. Iya. Memang sih dikatakan. Apalagi kalau kita hubungkan ini kan bukan fakta ya, mitos ya. Kalau makan pedas-pedas sih perempuan jagonya seperti itu. Ya, itu kan mitos ya. Mungkin tidak disebutkan mengapa pria 1,4 kali lebih tinggi angka insiden yang terjadi usus buntu di masyarakat ya. Tapi kemungkinan besar dari perilaku dan pola diet pria ya. Biasanya pria itu kan jarang minum, jarang makan sayur. Buang air besar mungkin ya 3 hari sekali, 2 hari sekali baru buang air besar. Itu mungkin sebagai penyebab atau menjelaskan kenapa pria itu lebih tinggi terjadinya insiden usus buntu dibanding wanita. Kalau wanita kan ya mereka mungkin tidak terlalu banyak bekerja keras, mereka mungkin secara makan sayur fisik. ya, mungkin makan sayur rutin, minum air seperti itu. Kalau pria kan kalau sudah bekerja keras ya jarang minum, buang air besar ditahan mungkin 2 hari sekali baru buang air besar. Baik, itu mungkin yang menyebabkan banyak juga para wanita yang agak dalam tanda petik cerewet sekali ya untuk mengingatkan para kaum ibu-ibu terutama ya. Ayo dong minum seperti itu. Makan sayurnya itu ibu-ibu pada anak-anak itu. Makan sayurnya tapi harus masak sayur juga dong, Bu. Gitu ya, seperti itu ya, Dok ya. Iya, Blimade. Ya, baik. Dan ini yang harus diperhatikan oleh sekali lagi ketika gejala-gejala yang dokter sampaikan tadi, yang dokter sebutkan tadi itu menyerang seseorang jangan dianggap sepele seperti itu ya, Dok. Ya belilah obat di apa untuk pereda nyeri gitu, seperti itu. Obat mah gitu misalnya dibeli. Itu tidak dianjurkan seperti itu, Dok. Sesegera mungkin. Ya, kalau bisa sih segera mungkin. Kita periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kepada dokter biasanya, umumnya sih kalau bisa sih kepada dokter. Karena saya mengalami sendiri. Maksudnya saya nanti akan sebagai ujung tombaknya gitu. Saya akan yang akan melakukan operasi pada usus buntu. Ya, kalau usus buntu yang fase awal baru meradang saja itu operasinya simpel sekali. Bahkan sekarang tuh ada operasi yang namanya laparoskopi. Jadi kita hanya membuat 3 sayatan di perut, besar sayatannya hanya 1 cm menggunakan kamera dan alat untuk operasi usus buntunya. Jadi penyembuhannya lebih cepat, resiko nyerinya juga lebih sedikit, ngamarnya atau rawat inapnya lebih sebentar, mungkin besoknya sudah boleh pulang.
Oke. Kemudian bekerjanya juga lebih cepat. Mhm. Jadi simpel sekali kalau Tapi sama aja toh, usus buntunya juga diambil dia semua kah? diambil semua juga, Oh. sama saja. Mhm. Mhm. Cuman ya memang eh, ya seperti saya bilang, resiko nyeri, lama rawat inap, kembali bekerja itu lebih cepat Lebih cepat ya dibandingkan daripada operasi konvensional. fase-fase yang bisa dikatakan tidak lebih awal Ya betul. dilakukan Nggih. tindakan seperti itu, Dok. Betul. Hmm. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika sudah dilakukan tindakan, kemudian ketika dilakukan operasi, semaunya lagi nih, seperti itu, Dok. Jaga ini aja Kak. Jaga diet, jaga perilaku, perubahan perilaku dan pola diet itu tetap dilakukan. Misalnya ada orang yang tidak buang air besar setiap hari mungkin, atau pola makannya Yang tidak bagus. paling apa ya, buang air besar itu yang paling baik, paling bagus itu Kalau bisa setiap hari. setiap hari. Ya, Mhm. itu kan harus memang kita keluarkan. Iya, cairan kotoran itu yang Kotoran harus itu kita harus kita keluarkan. keluarkan, benar. Mhm. Kalau enggak membatu dia. Kemudian membatu, menumpuk kotoran yang sebelumnya enggak bisa lewat. Jadi Oke. toksik dia untuk tubuh. Seperti itu. Gejalanya bisa kembung, kan mual muntah, jadi ya enggak bagus lah. Mhm. Baik, Dok. Tadi saya sempat mengatakan ini ada bedanya nggak sih, Dok, usus buntu akut dan usus buntu kronis, Dok? Ada. Seperti apa itu, Dok? Tadi di awal saya sempat bilang, usus buntu boleh enggak dioperasi? Boleh enggak tidak dioperasi? Gitu. Iya. Misalnya ditanya sama pasien. Kalau dari medis sih, dari kami, jawabnya adalah operasi. Harus operasi. Harus operasi. Tapi karena takut akan resiko yang terjadi. Gitu. Iya. Operasinya lebih sulit soalnya kalau terjadi resiko itu. Tapi sometimes usus ada masyarakat usus buntu atau pasien fase awal juga. tuh bisa sembuh sendiri. Sumbatannya bisa hilang. Apa yang menyebabkan, Dok? Sumbatannya hilang. Mungkin didorong oleh gerakan usus buntu itu sendiri, sumbatannya keluar. Sumbatannya keluar. Tapi kalau memang masih pola perilakunya, pola BAB masih juga kacau ya, kemungkinan besar ya akan datang lagi dengan gejala yang lebih parah. Yeah. Yang sebelumnya sudah meradang, mungkin sudah dindingnya sudah tipis, sumbatannya keluar kan dia sembuh. Yeah. Tapi kemudian tersumbat lagi, ya dilanjutkan lagi dindingnya tipis itu mungkin langsung datang ke rumah sakit, mungkin langsung sudah dengan pecah seperti itu. Begitu Beli Made. Baik, nah ini ketika pasien dengan fase awal ya dikatakan demikian, yang mengatakan ini boleh nggak dioperasi, Dok, seperti itu, apa yang akan dilakukan, Dok? Apakah akan dikasih obat penyeri lagi atau bagaimana, Dok? Kalau dilihat dari patofisiologinya, karena sumbatan dari lumen atau obstruksi dari lubang dari usus buntu itu, kalau misalnya dia lepas sumbatannya kan dia sembuh itu. Yeah. Kalau misalnya enggak lepas ya dia akan berkembang menjadi fase selanjutnya, mungkin sampai perforasi. Kalau saya, pasien-pasien dengan usus buntu datang ke IGD, saya pasti sarankan operasi. Walaupun di IGD nyerinya membaik karena dia nyeri kolik kan. Di rumah mungkin nyerinya kesakitan sekali. Yeah. Sampai megang perut, melilit. Datang ke UGD, pasti kita berikan tata laksana awal kan. Yeah. Berikan obat anti nyeri, berikan pelindung lambung, obat mual. Nah, itu yang nyerinya mungkin, membaik pasti. Itu yang mungkin dikira oleh para sang pasien, ketika saya diberi obat seperti itu, nah, saya baik-baik saja seperti itu. Tapi proses di dalamnya kan masih dia. Sumbatannya enggak akan hilang dia. Baik. Kalau misal pasien kita pulangkan, mungkin besoknya atau 2 harinya dia datang dengan perforasi, dengan pecah usus buntu. Kan kita salah. Dengan kondisi yang lebih parah seperti itu. Sudah demam, sudah mual muntah. Yeah. Lebih parah lagi. Operasinya sulit, harus buka di tengah-tengah. Dan selama ini banyak sekali pasien-pasien atau kasus-kasus yang dokter tangani seperti itu juga? Banyak. Banyak yang melalaikan usus buntu, seperti saya bilang. Banyak yang melakukan pengobatan sendiri. Sudah pecah pun masih, mungkin perginya
ke puskesmas, padahal sudah demam, sudah mual muntah. Mereka tidak langsung pergi ke rumah sakit. Jadi ya tindakan itu akan menjadi delay dia seperti itu. Banyak sekali terjadi di Baik, masyarakat. tindakan yang menjadi delay, kemudian ketidaktahuan masyarakat, mungkin seperti itu yang akan membuat pasien itu sendiri akan mengalami hal-hal yang maaf tidak kita inginkan betul. ke depannya. Betul, Baik, Dokter Gosen, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, di Harmoni Bali sore hari ini kami masih mengangkat sebuah topik, yaitu radang akut usus buntu. Kami akan kembali saat lagi. Ya, masih di Harmoni Bali, bagaimana radang akut usus buntu masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami atau ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita, atau mungkin yang ada hubungannya dengan topik kita, mana Dr. Putu Gosen pertama akan memberikan solusi yang terbaik bagi Anda. Dok, ini yang perlu diketahui masyarakat tentang usus buntu ini sendiri. Nah, mungkin ini baru edukasi juga bagi masyarakat. Bagaimana caranya mengedukasi masyarakat ketika merasakan gejala-gejala yang dokter sampaikan tadi, jangan menjadi dokter bagi dirinya sendiri, tetapi cepatlah menuju atau melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar diambil tindakan yang paling tepat, seperti itu, Dok, ya. Betul. Betul Karena sekali. memang ketika fase-fase awal terjadinya usus buntu ini selalu disepelekan oleh masyarakat. Ya, kadang ya memang seperti itu, mungkin sudah kebiasaan di masyarakat ya. Pada fase-fase awal gejala itu kan memang tidak khas. Nyeri ulu hati, coba kita misalnya sekarang, saya pun nyeri ulu hati mungkin mengobati sendiri ya. Lagi orang di rumah, pasti mah ini kayaknya gitu. Kayaknya gitu, Kayaknya ya. mah nih beli obat mah aja gitu. Kemudian pindah ke kanan bawah, kalau orang yang tidak tahu mungkin beli obat lagi mereka. Beli obat paracetamol lah paling sering. Paracetamol mereka beli, mereka minum lagi. Hilang dah gejala pasti hilang. Kan nyerinya juga nyeri kolik, kan nyerinya itu hilang timbul. Tapi proses yang terjadi itu ya akan terus menerus. Pasti datang dengan, kalau memang itu benar usus buntu ya perforasi, biasanya bocor. Datang juga sudah dengan lemes, penurunan nafsu makan, mual muntah, demam, itu paling sering terjadi. Datang ke OGD. Kalau sudah demam, sudah demam didukung oleh hasil lab, sel darah putih yang meningkat, tanda infeksi itu ya Blia. Udah dah, kita operasi buka tengah dah jadinya. Ya, Dok, ini tata laksana untuk penindakan bagi para pasien usus buntu ini sendiri, radang akut usus buntu ini sendiri, ini cukup lama nggak sih, Dok? Berapa lama sih pengambilannya? Kalau saya sih biasanya paling cepat 30 menit. Oh, cepat ya, Dok? Kalau ada komplikasi, kalau usus yang ini operasi buka samping ya, 30 menit sampai sejam itu sudah selesai. Nah, ini dia. Kalau ada seseorang yang mengalami usus buntu tetapi memiliki penyakit penyerta lainnya, apa yang akan dilakukan? Nah, sebelum operasi itu kan kita tidak di rumah sakit itu kan enggak koboi kita. Kita main sendiri gitu. Di rumah sakit itu ada tim. Kalau semua pasien masuk rumah sakit itu sebelum operasi kita wajib periksa semuanya. Periksa darah lengkapnya, periksa fungsi ginjalnya, periksa rekam jantungnya, periksa ronsen dadanya. Kalau ada kelainan, ya kita konsultasikan kepada masing-masing yang kelainan itu. Misalnya kalau ginjal kelainan, kayak pada penyakit dalam. Kalau paru-parunya ada kelainan, pada dokter paru. Irama jantungnya kelainan, pada dokter jantung. Kalau mereka ACC untuk tindakan, baru kita mulai tindakan. Baik. Seperti itu. Kalau tidak di ACC, kita tunda dulu kan? Ya, kita tunda dulu. Apa yang akan dilakukan, Dok? Kita pemberian obat-obatan simptomatis dan antibiotik biasanya. Antibiotik spektrum luas, kemudian simptomatis, perbaiki kondisi terlebih dahulu. Kalau optimal, bukan normal ya, kalau optimal kita kerjakan. Seperti itu aja.
Baik. Mungkin kalau punya penyakit, contohlah diabetes seperti itu, Diabetes enggak masalah, nggak ada masalah tidak ada masalah. dilakukan tindakan, Tindakan. pengambilan Usus operasi buntu. usus buntu ini sendiri. Ya, mungkin yang agak-agak Gula emergensi itu seperti biasanya, itu, Dok? itu udah gula enggak masalah. Biasanya kita konsulkan ke dokter penyakit dalam, Iya, kecuali gulanya mungkin ekstrim gitu ya, iya. tinggi sekali gitu, Apa yang akan ratusan. dilakukan seperti itu? Biasanya kita dokter penyakit dalamnya biasanya menginstruksikan ini menurunkan gula darah secara cepat, menggunakan infus insulin biasanya. Jadi ya sejam 2 jam sudah bisa kita operasi. Jadi normalkan dulu kadar gulanya. Optimalkan dulu di bawah 200 kita bisa operasi. Mhm. Yang ekstrim-ekstrim itu gangguan irama jantung gitu biasanya. Itu yang sulit kita biasanya langsung operasi. Ya kita stabilkan dulu irama jantungnya, atau mungkin ada penyakit penyerta yang lain, ada gagal jantung. Iya. Nah, seperti itu ya kita stabilkan dulu. Jadi Optimalisasi. penstabilan itu sendiri itu memakan waktu cukup lama kah atau Nah, kita cari optimal saja. optimalnya? Kalau misalnya ya seperti yang saya bilang, ingat ini aja Blimade. Lewat 36 jam risiko semakin meningkat. Oke, Gitu. baik. Kalau misalnya irama jantungnya kacau, kita konsulkan dokter jantung. Kalau sudah optimal saja, irama jantungnya normal saja, kita bisa mulai tindakan. Jadi bisa dikatakan ini ketika diambil tindakan ini sendiri dukungan dari semua pihak juga sangat berperan ya, termasuk juga dukungan dari keluarga. Ya, Seperti itu, Dok? Ya betul. Keluarga harus tahu, Iya. pasti harus tahu. Secara psikis mungkin sang pasien akan merasa, waduh ini sesuatu akan diambil dari tubuh saya, itu akan menurunkan. Ya, apa pada anak kecil terutama pada anak-anak kecil itu kan mereka nggak tahu mau dioperasi kan. Mereka sudah apa namanya? Biasanya kita lakukan sedasi atau pembiusan itu di sebelum masuk kamar operasi. Jadi keluarga yang benar-benar kita beritahu apa yang kita mau lakukan. Tindakan apa namanya, apa komplikasi yang mungkin timbul akibat tindakan kita. Kemudian apa operasi yang kita lakukan, berapa lama, kemudian pasca operasi apa yang kita temukan. Itu saya selalu bilang operasinya seperti ini, usus buntunya pecah gitu misalnya. Iya. Pecahnya di mana? Saya selalu kasih tahu, pecahnya di ujung, di pangkal. Saya sudah lakukan pemotongan, penjahitan, tapi kemungkinan selalu saya berikan edukasi pada pasien, komunikasi. Kemungkinan mungkin timbul kebocoran usus akibat tindakan saya bisa. Kemungkinan muncul kebocoran usus akibat usus yang bisa dibilang bahasa Balinya gebuh gitu, apa ya? Genyul-genyul Sembab gitu ya, gara-gara usus buntu yang pecah. Baik. Itu selalu saya bilang. Kalau memang kondisi pasien yang tidak mendukung atau pada anak-anak, pasti selalu saya bilang. Baik. Seperti itu. Jadi ya keluarga tahu dan siap untuk resiko yang bisa terjadi ke depannya seperti itu. Baik, dokter mengatakan ini tadi bisa saja ini kebocorannya di ujung ataupun di pangkal. Ini apa yang menyebabkan bisa terjadi kebocoran di ujung atau di pangkal, kemudian tindakannya juga akan lebih berbeda lagi, Dok? Ya, berbeda lagi. Kalau misalnya dia bocor di ujung, dia tergantung letak sumbatannya ya. Kalau sumbatan di tengah-tengah ya otomatis bocornya pasti di ujung kan. Pakai logika saja. Kalau sumbatannya agak di pangkal, ya yang bocor pasti ya dekat-dekat ke pangkal. Kalau bocor yang ke pangkal itu yang biasanya sulit sekali kita lakukan tindakan. Karena kita tidak mungkin potong pangkal lagi. Pangkalnya itu sudah, ya saya bilang tadi itu gebuh. Sudah seperti kulit ayam yang direbus gitu. Jadi kita pegang saja dengan alat sudah robek pangkalnya. Jadi penjahitannya itu lebih ada teknik tersendiri juga. Baik. Lebih beresiko, kemungkinan bocor tindakan kita itu ada seperti itu. Itu selalu kita berikan edukasi ke keluarga. Jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Bahkan sudah kita berikan komunikasi, edukasi, sudah kita terapi maksimal, kebocoran itu terjadi. Ya. Itu saya pernah mengalami seperti itu. Jadi ya sulit kita memprediksi. Makanya kalau bisa sudah nyeri perut kanan bawah, diawali nyeri ulu hati, ada mual muntah, segera periksa, jangan sampai pecah. Kalau pecah operasinya, ya
Itu nyawa juga taruhannya, Dok. Kalau sudah bakteri masuk ke dalam darah, Iya. biasanya pada pasien-pasien dengan imunokompromis, jadi Apa itu, Dok? kekebalan tubuh yang tidak bagus, Iya. usia tua, Mhm. kencing manis, Baik. pasien dengan autoimun, penyakit autoimun, Iya. memakai obat-obatan anti radang yang lama, kemudian HIV, Iya. HIV/AIDS, itu rentan sekali terjadi perpindahan kuman dari usus buntu langsung ke darah. Ya, jadi ya resiko benar-benar mengancam nyawa jadinya. Oke, baik, Dokter Gosen, ini edukasi yang sangat luar biasa sekali dan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Ini ada hal-hal yang perlu diketahui nggak sih, Dok, agar tidak terjadi usus buntu bagi seseorang, Dok? Kalau mungkin sekarang kita mulai pola hidup sehat saja ya. Pola hidup sehat. Mhm. Makan serat, banyak makan serat, Iya. sayur, buah, minum air 2 liter sehari. Mhm. Kemudian kalau pola defekasinya, pola buang air besar tidak bagus, misalnya 3 hari sekali baru buang air besar gitu, Iya. cobalah kita latih, boleh dilatih kok. Jadi bisa dilatih Bisa juga dilatih. BAB itu sendiri, Dok? Biasanya gerak peristaltik, gerak usus itu Mhm. meningkat pada saat setelah makan pagi. Baik. Jadi setelah makan pagi, 10 menit, 15 menit setelah makan pagi, kita coba duduk atau jongkok di kloset selama 3 minggu. Oh, 3 minggu? Selama 3 minggu? Oke. Dikatakan sih 3 minggu itu waktu yang diperlukan untuk membentuk refleks. Nah, jadi setelah makan pagi, walaupun tidak sakit perut nih, Ya, duduk aja, jongkok aja di kloset 10 menit aja setiap hari selama 3 minggu. Oke. Setelah hari ke-22 itu, otomatis BAB akan setiap pagi itu minta BAB seperti itu. Baik, Dokter Gosen, ini edukasi yang perlu dilakukan ya untuk menghindari yang namanya radang akut usus buntu. Sekali lagi terima kasih, Dok, Ya, atas sama-sama, sharingnya sore hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan ini bermanfaat bagi masyarakat atau pemirsa Bali TV di mana saja berada. Sampai di sekitar sekarang, terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.